Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang pada saat ini masih mengizinkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang kami puji, Tuhan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan kali ini Tuhan, kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Yang saya ambil dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu, atau bisa juga kita membacanya bersama-sama. Judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa-dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sekian firman Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman sangat berpengaruh dan berperan penting dalam kehidupan seseorang. Karena dengan iman, dosa seseorang dapat diampuni, mengalami kesembuhan, dan lebih pentingnya bahwa dengan iman jiwa seseorang pasti akan diselamatkan. Iman yang dimaksud di sini berbicara tentang ketekunan atau keteguhan seseorang yang terus-menerus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dalam teks sebelumnya, sesudah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta,
ia tidak lagi terang-terangan memberitakan firman Tuhan. Pertanyaannya, mengapa ia tidak terang-terangan memberitakan firman Tuhan? Alasannya adalah karena Yesus tahu bahwa belum waktunya, belum saatnya untuk orang-orang tahu siapa dirinya. Pada saat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, dikatakan bahwa setan-setan pun mengenal dia. Tetapi berbeda dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka belum mengenal siapa Yesus sebenarnya. Yesus menghindar dari orang-orang yang mencari dia. Hingga beberapa saat berlalu ia kembali lagi ke Kapernaum untuk memberitakan firman Tuhan. Kata dasar rako yang artinya mendengar, mendengarkan, mengetahui, menaati, dan mengerti yang dipakai sebanyak 428 kali di dalam Alkitab. Sebelum Yesus berada di Kapernaum, berita atau informasi tentang dirinya telah menyebar di penduduk itu sehingga ketika Yesus hadir, banyak dari antara mereka yang hadir atau datang untuk mendengarkan Yesus memberitakan firman Tuhan. Kapernaum adalah bagian dari Galilea. Seperti halnya Kota Batu adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur. Jadi ketika Yesus berada di Galilea, berita tentang dirinya sudah menyebar di Kapernaum. Kalau bisa dikatakan, Yesus adalah aktor yang terkenal pada waktu itu. Kedatangan Yesus kita pernah menjadi topik terhangat. Orang-orang banyak ini seperti menantikan kedatangan Yesus. Mereka ingin mendengarkan Yesus memberitakan Injil. Di dalam perikop ini, kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Siapakah orang yang lumpuh ini? Mengapa Yesus menyembuhkan dia? Dalam teks berita pada hari ini, ada dua pokok penting yang akan kita renungkan secara bersama-sama di bawah satu tema, yaitu iman yang menyelamatkan. Sekali lagi saya ulangi, iman yang menyelamatkan. Topik yang pertama adalah tindakan iman. Yang pertama adalah tindakan iman. Di ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang datang kepada dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang lumpuh dan keempat orang ini datang kepada siapa? Siapa dia? Sehingga mereka ingin bertemu dengan dia. Ada yang adalah Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Bukan hanya sekedar untuk mengetahui siapa Yesus itu. Tetapi mereka datang kepada Yesus karena mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Yesus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat Yesus memberitakan firman Tuhan, saat itulah mereka keempat orang ini datang dengan sungguh-sungguh dan membawa teman mereka yang lumpuh ini kepada Yesus. Karena banyak orang yang hadir untuk melihat Yesus, maka dikatakan dalam Alkitab bahwa rumah itu tidak ada tempat lagi. Rumah orang Yahudi pada saat itu dibangun dari batu, mempunyai atap yang datar dan terbuat dari campuran lumpur dan jerami, dan di luar ada tangga yang menuju atap rumah. Pada pagi hari, pintu rumah itu terbuka dan siapa saja bisa keluar masuk.
melalui pintu itu. Pintu rumah tidak pernah tertutup terkecuali pemilik rumah menginginkan suasana yang sangat pribadi bersama dengan keluarga. Pintu yang terbuka bermakna undangan terbuka kepada siapa saja yang mau masuk. Di rumah ini tidak memiliki pekarangan dan pintu terbuka langsung ke jalan. Demikianlah dengan sekejap banyak orang yang datang, dan termasuk dari mereka yang datang adalah seorang lumpuh yang dibawa oleh keempat orang lain temannya untuk mendengarkan Yesus. Karena banyak orang yang berdatangan pada waktu itu, maka ada tindakan yang diambil oleh keempat orang yang mengusung teman mereka yang lumpuh ini. Mereka mencari cara bagaimana sehingga teman mereka yang lumpuh ini dapat bertemu dengan Yesus. Walaupun tidak ada tempat bagi mereka untuk masuk, tetapi mereka dapat menggunakan cara yang lain untuk masuk. Ternyata mereka mengambil satu tindakan untuk membawa orang lumpuh ini, yaitu melalui atap rumah. Jadi, bisa dikatakan bahwa ketika mereka membawa teman mereka yang lumpuh ini, naiklah mereka ke atas atap dan mereka melepaskan atap rumah itu dan menurunkan teman mereka yang lumpuh ini tepat di hadapan Yesus. Lukas dalam tulisannya mengatakan bahwa karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa kemungkinan mereka memisahkan campuran lumpur dan jerami untuk membuat lubang guna menurunkan temannya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa membayangkan bagaimana cara mereka sehingga mereka dapat menurunkan orang lumpuh ini. Bisa saja mereka jatuh ketika mereka naik tangga saat membawa orang lumpuh ini. Akan tetapi, apa yang bisa kita lihat di sini, karena iman dari keempat orang ini yang mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, maka mereka berusaha bagaimanapun caranya, yang terpenting mereka dapat membawa temannya untuk bertemu dengan Yesus. Pada kerjasama antara mereka bersama-sama menolong temannya yang lumpuh ini. Ada kerinduan untuk datang kepada Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Pada tindakan yang diambil oleh mereka, yaitu datang kepada Yesus. Melalui kepercayaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang lumpuh ini sehingga Yesus menyembuhkannya? Orang lumpuh ini tidak diketahui siapa namanya, dari mana ia berasal, dan di mana ia tinggal. Apakah orang lumpuh ini sudah mengalami kelumpuhan sejak ia lahir? Atau karena ia mengalami sebuah problem yang membuat dia menjadi lumpuh? Pada kisah ini, Alkitab tidak menjelaskan orang ini mengalami lumpuh karena apa, tetapi Alkitab hanya menceritakan atau menyebutkan bahwa ia adalah seorang yang lumpuh. Tetapi apabila kita perhatikan dengan seksama,
maka kita akan menemukan jawabannya. Di dalam ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini berarti bahwa orang lumpuh ini sakit karena dosanya. Ada dosa yang dilakukannya. Bukan saja keempat temannya yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit temannya, tetapi orang lumpuh ini juga percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Keempat orang ini tidak hanya sekedar datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan penyakit temannya, tetapi mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Yesus sanggup memulihkan dia. Mengapa mereka percaya kepada Yesus? Mengapa? Karena mereka tahu bahwa Yesus berkuasa. Yesus berkuasa atas penyakit yang dialami oleh temannya itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah memiliki iman seperti keempat orang ini? Yang mau datang kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan temannya yang lumpuh ini. Ketika kita dalam masalah, ada pergumulan, apa tindakan yang kita ambil? Atau apa keputusan kita? Apakah kita mau datang kepada Yesus meminta pertolongan, ataukah kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang-orang yang di sekeliling kita, atau apa yang menjadi solusi kita? Kita tidak hanya percaya, tetapi dalam tindakan iman, kita juga harus datang kepada Dia yang berkuasa atas hidup kita. Karena Dia sanggup memulihkan hidup kita. Yang kedua, dampak tindakan iman. Apa yang dialami orang lumpuh ini setelah tindakan iman yang diambilnya untuk datang dan percaya kepada Yesus? Apa dampaknya? Dampak yang pertama adalah dosanya diampuni. Di dalam ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa Yesus mengatakan hal ini? Mengapa Yesus tidak langsung mengatakan, "Hai anakku, bangkit dan berjalanlah," sehingga membuat orang Yahudi bertanya-tanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi dalam pandangan mereka, mereka mengaitkan dosa dengan penderitaan. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang menderita, maka pasti orang itu telah berbuat dosa. Kalau kita melihat sampai saat ini, ada orang yang menderita karena sakit penyakit, kesalahan, dan karena dosa yang dilakukan. Yesus pasti tahu bahwa orang lumpuh ini sakit karena dosanya. Bapak, Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, apa yang membuat atau menghalangi kita untuk sungguh-sungguh datang dan berserah diri kepada Yesus? Seringkali kita bimbang, kita khawatir, bahkan kita meragukan kuasa Tuhan di saat kita menghadapi masalah. Sakit penyakit atau pelayanan ke depan, atau kehidupan lama kita yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga mengalami
kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sering bimbang, kita yang sering ragu, pada saat ini percayalah bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Dan kita tidak perlu takut karena ada jalan keluar dikala kita mengalami sakit penyakit. Dan percayalah bahwa Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Sekian firman Tuhan buat kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan ini Tuhan bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang telah kami dengarkan ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami ini Tuhan. Firman-Mu yang telah menyadarkan kami Tuhan. Firman-Mu yang telah menyadarkan kami akan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.